Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali, kita bisa thalabul ilmi kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan yang mulai ini mugia saged manfaat barokah buat kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumu utawi turune al alimi wong kang alim iku afdhalul wa utama min ibadati tinimbang ibadahe al jahili wong kang bodho. Ma'asyiral hadirin, keterangannya hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang alim, sehingga tidurnya orang alim ini lebih utama daripada ibadahnya orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang beribadah tanpa ilmu, orang yang tidak tahu ilmunya ibadah tersebut. Maka sudah dipastikan orang alim itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tersebut yang tidak tahu ilmunya, atau orang yang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Nah, ini sama halnya kemarin keterangan yang sudah kita terangkan di hadis yang lalu. Insya Allah hadis yang nomor 2 itu faqihun wahidun mutawariun asyaddu ala syaitoni min alfi abidi mujtahidin jahilin wari'in. Hampir sama, dan ini keutamaannya orang yang alim. Sampai tidurnya orang alim ini lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah, ada salah satu kisah ma'asyiral hadirin antara orang alim yang tidur dengan orang yang jahil yang beribadah. Al-kisah waktu itu Rasulullah hendak pergi ke masjid. Sampai di masjid Rasulullah mendapati ada setan yang berada di sisi pintu masjid tersebut. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Wahai setan, kenapa engkau berada di sini? Apa yang engkau lakukan?" Setan menjawab, "Ini, saya akan masuk ke dalam masjid ini. Saya akan menggoda orang yang sholat tersebut. Tapi saya takut dengan orang yang tidur." Jadi Rasulullah, loh, kok setan iki wedi ambek wong sholat, kok wedi ambek wong tidur daripada wong sholat? Akhirnya Rasulullah bertanya kepada setan tersebut lagi, loh, sampai ini kok lucu, kok malah wedi ambek wong turu daripada ambek wong sholat? Padahal orang sholat itu sedang beribadah kepada Allah. Orang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah. Kok malah sampai wedi ambek wong sing turu? Nah, akhirnya setan ini menjawab, "Iya ya Rasulullah, karena ini orang yang tidur itu orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, dia pinter, pandai dalam ilmunya. Lah saya takut kalau seandainya saya menggoda orang yang sholat tersebut, dia bangun. Saya mudah Rasulullah menggoda orang tersebut, orang yang sholat tersebut. Jadi mudah menggoda orang yang sholat karena orang tersebut ini bodoh. Mudah sekali saya untuk menggoda orang tersebut. Nah, tapi saya takut dengan orang yang tidur ini karena alim. Kalau seandainya saya menggoda orang yang ibadah ini, akhirnya orang alim ini bangun. Nah, ketika bangun, saya nggak mau orang alim ini memberikan ilmunya kepada orang yang jahil yang beribadah tersebut. Saya nggak mau." Oh gitu ya. Akhirnya apa ya? Inilah lebih utama orang yang tidur tapi orang itu alim daripada orang yang abid tapi beribadah dalam kondisi bodoh. Nonton lo maksudnya, nggih. Jadi inilah keutamanya orang alim, sehingga tidurnya saja ini lebih utama daripada ibadahnya orang yang jahil, orang yang bodoh beribadah tanpa ilmu. Jadi ma'asyiral hadirin,
Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus lakukan adalah sebagai orang Islam, sebagai orang yang mukallaf, orang yang beragama Islam, ya kita wajib belajar. Belajar tentang ilmunya ibadah, terutama dalam menyembah kepada Allah, yaitu sholat. Ya. Kita harus tahu syaratnya, rukunnya dalam hal melakukan sholat tersebut, agar sholat kita diterima oleh Allah dan sholat kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keawur-awuran, nah kita cari guru, kita cari ulama, kita cari orang-orang yang ahli ilmi, yang sanadnya sambung dengan Rasulullah. Akhirnya ilmu kita bermanfaat, ibadah kita diterima, ibadah kita sah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang sifatnya ubudiyah atau sifatnya itu yang vertikal, hubungannya manusia dengan Allah, nah ini membutuhkan yang namanya syarat, membutuhkan yang namanya rukun, ada syarat sah, ada syarat wajib, ada rukun yang harus kita lakukan agar ibadah kita itu sah, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.